Nggak ada bedanya dong. Kalau orang nyakitin kita, kemudian kita nyakitin dia, bedanya apa kita sama dia? Justru ketika ada orang yang ada orang yang nyakitin kita, di saat yang bersamaan Allah sedang siapkan pahala yang besar untuk kita. Udah bismillah, doain aja. Bahkan Ahilman pernah baca orang yang memfitnah atau menggibah itu bisa jadi dosanya lebih daripada orang yang berzina loh. Masya Allah. Kenapa coba? Jadi Ahilman mah lagi belajar kayak gitu aja Kak Bais. Jadi kalau ada lihat orang yang sudah berarti ya kita kan nggak bisa gimana kan. Makanya ya udah kita let it flow aja, jalan aja, apapun yang terjadi cukuplah menjadi pelajaran bagi kita gitu. Dan pasti ada kebaikan. Karena orang tuh kan makin dibanting biasanya makin terpelanting. Makin dibanting makin terpelanting. Ya, makin ditempa, makin ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Amin. Jadi kadang Ahilman yakin kayak Kak Bais, Afahri, dia juga Bintang. Kalau sekarang kita pada posisi yang hari ini Allah titipkan kepada kita, ini adalah hasil proses hidup kita yang begitu panjang. Kak Bais jadi MC hits di Bogor sampai sekarang kan, Masya Allah. ini kan coba tanya, berapa ribu panggung yang Kak Bais pernah hadiri? Pasti banyak kan ya Kak? Masya Allah. Ya dengan izin Allah pasti banyak ya Kak? Dari mulai MC mungkin gak ada penontonnya, mungkin disurakin, mungkin ditepuk tangan, mungkin dimarahin, bener nggak? Mungkin gak dipeduliin, Kak Bais ngomong kemana-mana orang apa sih? Mungkin dari awalnya begitu, sampai pada titik sekarang mau kayak gimana pun segmennya Kak Bais tetap siap kan? Insya Allah. Nah kadang kita itu harus menghargai proses, karena saat itu kita akan berprogres gitu. Kita harus menghargai proses agar kita bisa berprogres. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan progres kalau kita tidak berproses. Maka berproseslah, kemudian berprogreslah. Jangan banyak protes, nanti stres, dan jalanilah hidup kita dengan penuh kebaikan-kebaikan. Itu aja. Karena apa? Karena kasih sayang Allah itu hanya dekat sama orang yang berbuat baik. Kak Bais, Kak Fahri, Bintang kan sekarang datang nih, Masya Allah seneng banget nih. Bawa taji lagi kan. Ini kan berproses, berprogres. Besok kalau datang lagi bawa yang lebih banyak gitu ya. Biar berproses. Prosesnya makin. Sama nasinya ya. Sama gerobaknya besok ya. Apa? Sama apa? Sama gerobaknya langsung. Gimana Kak Bais? Aman nggak tadi jawabannya kira-kira? Enak nggak? Jangan ngajakin berantem lagi ke orang-orang. Enggak, kadang-kadang kan gue orangnya emosian juga. Gitu. Ada yang nyinyir. Ini apa orang lu? gue datengin deh, kata gitu. Datengin nggak? Kalau bahasa anak zaman sekarang ngelabrak beneran ya? Tapi dilabrak jadi? Iya, justru kan kita ini makin belajar, makin lembut hatinya. Gak ada bedanya dong. Kalau orang nyakitin kita, kemudian kita nyakitin dia, bedanya apa kita sama dia? Justru ketika ada orang yang ada orang yang nyakitin kita, di saat yang bersamaan Allah sedang siapkan pahala yang besar untuk kita. Udah bismillah, doain aja. Makanya Ahilman suka bilang gini, kalau ada yang nyakitin kita, 3 sikapnya. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Coba ulangi. 1 apa? Maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Kalau nasihat untuk yang suka nyinyirnya apa? Nah, bagi yang misalkan nyinyir, nih Fahri nih yang nyinyirin Abais nih. Kan tadi nasihat buat Abaisnya yang dinyinyirin. Kalau buat yang suka nyinyirnya gimana? Kayaknya kalau ini enaknya sambil nanti buka Bener banget. agak-agak panas. Gibah ya. Tapi banyak juga kok teman-teman kita yang dukung. Banyak. Alhamdulillah ya. Selain nyinyir juga ada. Iya, ada juga. Ingetin, kalau nggak kajian gitu. Ini juga bagus nih. Fokuslah kepada orang yang mencintaimu. Jangan fokus kepada orang yang membencimu. Catat. Status hari Senin itu. Siap. Fokuslah pada. Fokus kepada orang yang mencintaimu. Jangan fokus kepada orang yang membencimu. Karena kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja yang nggak suka sama kita. Iya nggak sih? Betul. Kenapa?
Karena setiap orang melihat angle kita dari angle masing-masing dan beda-beda. Udah, bismillah. Nanti nasihat buat yang suka nyinyir. Sukanya. Dan kita juga biar makin lebih kuat. Gimana? Nggak, jangan-jangan kita lagi yang suka nyinyir. Iya, sering juga. Udah nggak apa-apa lah, pahala kan, banyak pahala diomongin. Tapi nih ya, kalau kita suka nyinyirin di Maafin. belakang ya. Skip terbaik. Ini nggak skenario kan? Ya sudah kalau gitu ya. Siap, Ini bentar siap. lagi kita buka. Bener. Tapi emang makanya kayak gini atau harus coba Apari minta tolong Oke. ambilin apa namanya? Piring kali. Piring sama gelasnya lah sekalian. Ya udah, Gandu lagu. Ya. sabar ya. Ya. Gitu memang ya. Namanya juga hidup ya. Banyak cobaan. Kalau Iya. banyak cucian namanya laundry. Ada yang suka, ada yang enggak ya? Iya. Ayo, Jadi dibuka aja? Dibuka aja dulu. Ah. Ayo buka. Belum buka. Suka mie glosor gak? Ini yang lagi viral nih. Ini lagi hits nih. Lagi hits. Ini. Iya, mie glosor. Jadi kalau di Bogor tuh mie golosor. Coba Iya. lihat. Jadi kalau di Bogor, rata-rata orang buka pakai mie golosor. Mie glosor. Mie glosor. Emang enak banget ya? Mie glosor ujung bala-bala. Eta teh juara Sambal banget. sambal kacang, juara pisan. Sambal kacangnya. kacang. Sambal kacang. Jadi, sambal kacang, mie golosor sama apa? Bala-bala. Sama gorengan. Gorengan. Itu nampol tuh. Sama bala-bala. Udah Nggak ada kurma nih, Is. Sambil nggak gibah. Is, Kenapa di akhirnya ada Oh itu? enggak ya. Is nggak ada kurma. Oh kurma, besoknya dibawain A. Besok. Oh, tadi udah bilang katanya belum ada. Soalnya nggak jualan kurma kali. Nanti dimakan. Kurma mah di Ceida. Oh, Cida. Cida. Oh iya di warung yang dekat Salahan rumah si- berarti tadi teh. Coda jualan ini. dekat rumah si itu si Udin. Iya, benar. Udin Ya sini sudah. ya. Nih. Iya. Baru ingat. Iya, pakai ini nih. Enak nih, mantap nih. Ayo Mau pakai pakai apa? apa? Lemper enak nih. Lemper Gorengan. gorengan ya. Ya sudah. Ya. Biar kita agak enakan duduknya. Alhamdulillah. A few moments later. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap Akhirnya. semua. Tapi kan azan belum. Iya. Oh. Udah pegang-pegang aja. Emang kalau udah kelihatan gini bawahnya udah pengen buru-buru terus ya. Iya. Masya Allah. Lapar A udah haus. Dari tadi. Bukannya udah nyicip tadi. Jangan belum. Belum. Tunggu bentar lagi nih. Paling bentar lagi, Bang. Insyaallah. Siapin aja nih. Tapi sangganya udah standby lah ya. Karena udah Emang kenapa tadi belinya ini? Emang ini favorit banget ya? Kabai suka, Bang. Hari. karena ini kan di kita kan golosor ini ciri khas ya. Oh gitu. Mie golosor gitu. Jadi Kayak golosor di sini ya. Biar afdol aja gitu ah. Emang licin Biar juga afdol. teksturnya. Abdul apa? Afdol kalau buka sama gorengan ada mie glosor. Nah, Iya. Iya. Dan memang yang paling penting sih buka itu kan jangan berlebihan. Hmm. Cukup sederhana tapi bermakna. Hmm. Kadang kita tuh nggak harus minta yang lebih ya. Minta yang biasa aja tapi ngangenin gitu. Sama ini berbukalah dengan yang manis. Ya. Kalau Ahilman buka dengan yang jelas. Karena yang manis kalau nggak jelas buat apa? Aduh. Kabais ada nggak? Jangan lebarin dong Ahilman tadi. Gak bisa. Gak bisa. Kalau Pak Hari katanya maunya sama yang setia. Sama setia. Karena yang manis belum Karena- tentu setia. Tapi yang setia pasti manis. Iya. Dan yang sayang. Iya benar-benar curhat ya. Alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo doa masing-masing. Allahumma barik. Amin. Amin. Jadi kita tuh jangan sampai lupa tuh doa ketika berbuka. Hmm. Karena doa ketika berbuka itu mustajab. Ya. Salah satu doa yang akan diterima dan tidak akan tertolak, kata Nabi SAW. Nggak akan tertolak. Iya. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Pertama doanya orang yang di perjalanan. Yang kedua doanya orang yang terzolimi. Ya. Yang ketiga doanya orang yang berbuka puasa. Yang puasa sampai dia berbuka. Kabais Fahri kan bintang masuk 3-3-nya kan? Satu lagi di jalan, kan lagi bertamu ke Hilman kan. Iya benar. Yang kedua kan masuk kategori juga Apa kan. isi ya? Terzalimi.
Apa-apa kan aku mah kan jadi bahan bancengan ya. Yang zalimin yang zalimin siapa? Aduh. Yang nyinyirin tadi. Nah yang ketiga kan kita tadi alhamdulillah berpuasa. Ya, Makanya ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Satu, kebahagiaan saat dia berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan saat nanti dia berjumpa dengan Allah. Karena ketaatannya dalam puasa. Iya nggak? Iya. Karena ibadah puasa ini kan ibadah yang secara zahir hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Iya. Iya nggak sih? Benar. Kalau sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Kalau zakat orang bisa tahu kita zakat atau tidak. Kalau haji orang bisa tahu kita berangkat haji atau enggak. Tapi kalau puasa hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa bilang orang yang badannya besar kamu nggak puasa ya, nggak bisa. Orang yang badannya kecil bilang kamu puasanya lancar ya, nggak juga. Iya kan? Makanya ibadah puasa itu ibadah latihan kita untuk merasa selalu diawasi oleh Allah. Masya Allah. Kok pada bengong sih? Ayo, kan udah waktunya buka. Masih malu-malu kan Kalau terus. Kalau kita mah udah sering mie golosor, nggak cobain mie golosor. Boleh dong, ayo dong. Tapi emang lebih senang ini nih. Oh iya, boleh. Iya, sama nanti kita cerita juga yang itu. Apa, Ri? Aku isi deh. Nasihat bagi orang yang suka apa? Suka nyinyir. A. Nyinyir, Tadi iya. kan A sempat bilang kan kalau misalkan Fahri banget sudah nyinyir ya. dia yang mentang-mentang dia yang dinyinyirin ya. Iya. Kenapa ya bang? Gimana? Tadi kan biasanya nasihat untuk kita sabar menerima nyinyiran orang gitu. Nah nanti minta nasihat buat kita stop nyinyir gitu. Gimana cara nahan diri gitu. Mulut tuh pengennya gitu mulu. Satu ngapain? Enggak, aku dua pastinya. Pasti gini makannya. Katanya dia nggak sahur A. Iya. Kalau bisa Kak Bais, ininya tetap tangan kanan juga. Kayak Ahilman loh. Nah. Oh Ya. Ilmu baru lagi. Enggak emang enaknya gini kan? Enaknya gini. Cuma kan suka lupa gitu. Oh nggak boleh ya? Enggak apa-apa Iya, gitu. bener. Bukan nggak boleh kan biar afdol. Yang terbaik tangan kanan. Lebih bagus 3 sih A. Ganjil. Iya. Tapi ya biasanya kalau buka puasa makan sambil ngobrol tuh baik ya sih ya. Ya baiknya kan jangan ngobrol ya. Cuman kalau ada yang penting gitu ya. Sama ceplak A. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kalau A, kalau buka puasa biasanya kayak gini apa? Takjil dulu apa biasanya langsung makanan berat A? Tanya dulu. Takjil dulu ya. Dulu. Tapi kalau di rumah kadang-kadang suka makanan berat A. Kenapa? Nggak tahu ya. Karena Nafsu kali ya. Nafsu Langsung aja cuk. gitu. Pengen nasi. Ya kan. Terus dari awal lapar Iya. Karena aku juga nasi. Masih ya? Kalau Hilman sih ngelihatnya kan masing-masing perut orang beda-beda. Ya kan? Mungkin ada orang yang butuh energinya lebih sehingga ya harus langsung makan nasi ya nggak masalah juga. Cuman memang kalau mau lebih apa namanya? Lebih sederhana kan? Tajil, buka. Karena setelah ini kita ada kewajiban selanjutnya kan? Sholat maghrib. Iya. Iya enggak? Benar. Nah, dan yang kedua juga biar kita tubuhnya nggak terlalu apa kalau bahasa Sunda, bahasa orang Betawi begah, tau nggak? Betul. Jadi kalau kebanyakan kemerkaan teh ya. Kalau kata orang Sunda kan kemerkaan teh ya. Jadi nanti khawatirnya ketika dia mau sholat malah terganggu kan karena ini, apalagi lagi mau isya mau taraweh kan, gitu. Ya balik lagi tadi tuh yang apa nasihat kita sama orang yang nyinyir gitu ya, yang suka apa? Nyinyir itu apa sih bahasa gampangnya ya? Julid bener. Apa Ngomongin julid? orang. Oh ngomongin orang. Ngibah. Gibah. Oh. Tapi depan enggak juga ya. Bisa di depan, bisa di belakang. Tapi kalau aku mah di depannya mereka langsung A. Itu mah ngehina langsung. Di depan belakang A. Iya memang perkara membicarakan aib orang itu kan ada dua konsekuensinya. Kalau itu benar jadi gibah. Kalau itu salah jadi fitnah. Iya nggak sih? Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi fitnah. Benar juga. Jadi sebenarnya nggak ada baiknya ngomongin kejelekan orang. Malah sebaiknya kalau kita tahu keburukan orang, kita tuh punya tugas untuk apa coba? Merahasiakan keburukan orang. Jadi kalau Ahilman tahu nih buruknya Abais, kemudian Afari, Bintang, yang terbaik adalah Ahilman rahasiakan itu. Sebagaimana engkau pun juga ketika punya aib kan nggak mau aib kamu diketahui oleh orang lain, iya nggak sih? Iya. Maka belajar untuk keep, untuk nggak apa namanya, untuk nggak membicarakan aib orang, apalagi kepada orang lain, ya. Nah yang kedua, bayangkan kalau kita pun juga aib kita kan banyak sebenarnya. Sesakit apa saat kita dibicarakan oleh orang lain, maka sesakit itulah ketika orang lain dibicarakan oleh kita. Iya nggak sih? Iya. Makanya diibaratkan orang yang bergibah itu kan sama seperti apa? Memakan bangkai saudaranya. Sedalam itu. Bahkan Ahilman pernah baca orang yang apa?
memfitnah atau menggibah itu bisa jadi dosanya lebih daripada orang yang berzina loh. Masya Allah. Kenapa coba? Kalau orang yang berzina, misalnya dia salah tuh, kemudian dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Bertanggung jawab, selesai kan? Semoga Allah ampuni dosa dia. Tapi orang yang gibah, orang yang fitnah, dia minta maaf. Tapi aibnya itu masih menyebar ke orang-orang yang lain. Bagaimana cara minta maafnya? Susah sih. Klarifikasi. Tapi udah menyebar kemana-mana. Udah nyebar semuanya udah tahu. Iya nggak? Iya. Makanya hati-hati. Tapi kalau gibah buat lucu-lucuan gitu, Wak. Iya bener. Kalau kita kan misalnya di kita lagi nongkrong nih bertiga. iya. Ada yang lucu lewat, kosong seserian gitu. Ketawaan. Padahal cuma gitu doang gitu, Wak. Bagaimana tuh, Wak? Iya. Jadi ini disebut aib itu adalah ketika orang itu dibicarakan keburukannya, orang itu akan sakit hati nggak? Tapi kan memang ada kan orang yang apa namanya? Ketika dibicarakan tuh kan malah ya lucu lah ya, seneng ya. Iya. Makanya pilih-pilih aja. Terus kenapa nggak ngomongin kebaikannya aja? Nah, bener. Kan lebih enak sebenarnya. Bener. Orang dibicarakan kebaikannya, seneng nggak? Seneng. Relatif seneng ya. Walaupun ada sebagian orang yang nggak mau juga Risih, dibicarakan iya. kebaikannya gitu. Jadi ingatlah kalau kita ini juga semua sama lah. Punya aib ya nggak sih? Iya. Jangan sibuk sama aib orang lain. Cukuplah kita sibuk dengan aib kita. Karena kita hari ini dihormati, dimuliakan karena satu alasannya kan. Karena Allah menutupi aib-aib kita. Nah, ibadah puasa ini kan ibadah yang mengajarkan kita untuk merasa ditatap oleh Allah kan. Merasa diawasi oleh Allah. Maka seharusnya orang yang puasanya benar itu, dia bisa menjaga juga dirinya dari perbuatan yang nggak baik tadi. Dia nggak nyinyir, dia nggak gibah gitu. Jadi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar sama haus, tapi memang puasa juga yang bisa menahan dirinya, menahan matanya dari memandang yang tidak baik, memandang lisannya untuk tidak bicara yang buruk. Maka disitulah orang yang berhasil puasanya. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat apa dari puasanya? Apa? Hanya lapar sama hausnya saja. Oh. Ya. Berapa habisnya Kak Bais? Udah pokoknya mah Tapi bismillah. kalau nggak sengaja lagi puasa siang-siang teman ada yang nelfon gitu. Ngomongin Tahu nggak sih ini? Mau didengerin juga gimana? Enggak ada assalamualaikum. Iya. bilang aja gini, nanti aja ngomonginnya habis buka. Enggak juga ya. Meminimalisir Tapi rasa. penting banget ya harus diomongin sekarang gitu. Oh, Fakta ya ya. apa? Kalau informasi kan mungkin ya terima aja. Ya nggak boleh kita nimbalin lagi. Masa Oh. serius? Biasanya sih kayak gitu ya. Iya. Lu bener. Lu bener mana? Kok dari siapa? Dari siapa? Nah itu. Emang gitu gitu. Kan gosip tuh digosok makin sip ya. Iya itu bahaya. Udah. Bismillah, mudah-mudahan puasa kita jadi melatih kita ya Kak Bais ya, untuk lebih tahan diri, Betul. lebih tahan lisan kita untuk gak bicara yang buruk-buruk. Insya Allah kalau ada orang nyinyirin kita doain aja, ya kan, udahin aja. Ya kita juga sama kan, kadang-kadang adalah sekali dua kali banyak Kak Bais ya. Kan kita lagi belajar, Iya. lagi belajar. Namanya belajar, kalau ketika ujian salah wajar gak? Wajar Wajar. banget. Belajar nih, kemudian ujian ada salahnya, wajar kan? Wajar. Tapi kalau salah terus kan remedial. Gak lulus. Iya, berarti apa? Belajar lagi. Kan kita semua belajar. Ya. Udah, bismillah, ini mie glosornya masih ada, gorengannya masih ada. Kita juga harus buru-buru sholat kan? Maghrib ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Terima kasih. Ini teman-teman sudah bareng kita di Bukber, buka berkah bersama Ustadz Hilman. Seneng nggak? Senang Senang banget banget. lah, dapat ilmu banyak ya. Alhamdulillah. Ayo lanjut kan ya. Boleh nambah? Itu belum habis. Apa kita bungkus pulang?